dahsyat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang melimpahkan berkat atas kami. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau menaruh sukacita itu di hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari puji Tuhan pagi hari ini dengan senyum bersorak buat kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dia Allah yang baik. Yes, Dia Allah yang baik. Haleluya. Dia
Mazmur 73 ayat 26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis kenyang, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia adalah sumber kekuatan kita. Terima kasih Bapa, sekalipun daging kami habis lenyap, tetapi gunung batu kami tetap Allah yang menopang kami, menolong kami dalam segala perkara, menandakan kami tetap hidup berpengharapan. Kami tetap berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi hidup kami. Terima kasih buat kesempatan indah pagi ini. Kami kembali berhimpun memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami mau kembali mendengar firman. Mari Roh Kudus urapi dan kuduskan setiap kami dan layakkan pribadi lepas pribadi, agar tidak ada seorang pun yang terkecuali, semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman.
Urapi dan kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu dan berkenan Tuhan tahu kebenaran firman-Mu di atas lidah dan bibir mulut hamba-Mu untuk disampaikan kepada umat-Mu, dan biar kami semua diberkati. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek Gong Si Fa Cai untuk Bapak Ibu Saudara jemaat yang merayakannya. Berapa hari lalu ya? 4 hari lalu ya, 5 hari lalu ya. Dan nanti minggu ketiga, 2 minggu ke depan, ibadah kita akan dikemas dalam warna Imlek dan Cap Gomeh seperti yang kita biasa lakukan. Sukses selalu, tetap berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu sumber segala berkat, bukan karena tahun baik atau tahun buruk, bukan karena nasib baik atau nasib buruk, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, berkat dan kasih karunia-Nya tetap nyata atas kita. Baik, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang nyanyian-nyanyian pengharapan. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk melihat Mazmur 73. Mazmur 73. Kalau ditampilkan Mazmur 73, kita perhatikan seluruh pasal ini. Tapi kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja. Kemudian loncat ke ayat 13 dan lompat lagi ke ayat 17. Jadi Mazmur 73 ayat 1 sampai 5, kemudian kita lompat ke ayat 13, lalu lompat lagi ke ayat 17. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan pasal ini untuk memahami apa makna atau apa maksud Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari berdiri bersama-sama, tolong tampilkan ayatnya dan kita baca sama-sama. Mazmur pasal 73. Saya akan bacakan sendiri dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan kemudian nanti kita sama-sama membacakan ayat 13 dan ayat 17. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 13, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali yang mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah. 17, 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Amin. Silakan kembali. Sekali lagi, supaya bisa memahami kebenaran ini secara utuh, saya berharap Bapak Ibu Saudara jadikan ini PR untuk nanti baca di rumah. Seluruh pasal ini cukup panjang, sebenarnya tidak terlalu panjang, cuma 28 ayat dibandingkan dengan pasal terpanjang dari kitab Mazmur. Berapa ayat itu? Pasal berapa itu? 119. Berapa ayat itu?
176 ayat. Gono, saya pas nanti khotbah dari situ, lalu ayatnya kita baca satu persatu sampai habis. Iya. Mari baca ayat langsung amin, kita berdoa. Selesai. Ya. Saya rasa hanya membaca 28 ayat bukan beban bagi kita. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca nanti di rumah mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Apalagi pembacaan kita yang loncat-loncat tadi dari ayat 5 loncat ke ayat 13, lalu loncat lagi ke ayat 17. Padahal ayat 17 itu tidak bisa dibaca lepas dari ayat sesudahnya. Tidak dapat, tidak nangkap maksudnya. Karena itu sekali lagi bacalah keseluruhan sampai tuntas. Saya pakai PowerPoint pagi ini untuk mengarahkan kita sekalian. Tolong tampilkan PowerPoint-nya. Judulnya agak menggelitik. Bisa baca sama-sama? Ini apa ini? Nyanyian tentang orang benar yang frustrasi. Katanya niat pengharapan. Kok ada frustrasinya? Frustrasi itu, orang yang frustrasi itu menandakan apa? Punya pengharapan apa? Tidak punya pengharapan sebenarnya. Tapi saya pakai judul ini karena demikianlah faktanya yang kita bisa lihat, kita bisa baca dari Mazmur 73 ini. Ada orang benar yang frustrasi. Bisa nggak orang benar frustrasi? Masuk akal nggak orang benar frustrasi? Kok tidak ada yang berani jawab? Cuma 1-2 yang berani jawab. Masuk akal nggak kalau orang benar frustrasi? Betul, masuk akal. Kenapa masuk akal? Tapi sebelum lebih lanjut, saya mau tunjukkan kepada kita sebuah fakta yang saya temukan. Ini fakta yang tersedia secara luas. Bapak Ibu Saudara yang mau cari, mau searching di Google bisa dapat ini faktanya. Lihat slide berikut. Apa sih frustrasi itu? Baca sama-sama. Frustrasi adalah perasaan kecewa yang muncul ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Perasaan kecewa. Siapa yang tidak punya perasaan? Halo, siapa yang tidak punya perasaan? Maksudnya tidak punya perasaan itu tidak rasa apa-apa wis. Ingat, rasa, perasaan atau rasa itu salah satu dari 5 panca indera kan? 5 indera kan? 5 panca. 5 itu ya panca. 5 indera kan? Kalau hilang salah satu, berarti ada masalah dengan manusia kita secara utuh. Maka yang namanya perasaan, semua orang punya perasaan. Bahkan semua orang berkecenderungan untuk baper. Apa itu baper? Terbawa perasaan, didi baper, didi baper. Ya, itu lumrahnya manusia seperti itu. Lalu kecewa. Siapa yang nggak pernah kecewa kalau ngajuk? Lebih baik saya pertanyaan pertanyaan saya. Para istri halo. Para istri bisa ngajuk para istri? Yang nggak pernah kecewa sama bapak kalau ngajuk. Pak Andium, saya berdua Andium. Ada nggak yang pernah kecewa? Banyak hal bisa membuat kita kecewa.
Kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama orang tua, kecewa sama rekan kerja, kecewa sama majikan, kecewa sama lingkungan, kecewa sama keadaan. Jadi semua orang berpotensi untuk memiliki atau menemui yang namanya perasaan kecewa dalam hidupnya. Apalagi perasaan kecewa itu disebabkan karena ini apa nih? Baca dengan lebih keras, 1, 2, 3. Dalam hidup ini ada banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi meskipun demikian kita diajar untuk tetap berharap. Karena harapan itu adalah pegangan terakhir bagi kehidupan manusia. Ketika segala sesuatu sudah tidak ada lagi, harapan itu satu-satunya yang perlu kita pertahankan dalam hidup kita. Tapi banyak-kali harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang membuat orang frustrasi. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami apa enggak, tapi saya banyak kali mengalami harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kalau saudara tanya saya, pernah enggak Om Musa frustrasi? Oh, makanan sehari-hari bisa dibilang. Orang benar bisa frustrasi. Iya, nanti kita lihat bersama-sama. Apakah ayat yang kita baca itu berbicara tentang orang benar yang frustrasi? Tapi mari kita lihat, harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu dipicu oleh apa? Klik. Pemicunya apa? Kegagalan, penolakan, hambatan, tantangan, kesulitan, kesukaran. Kecuali kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini, maka kemungkinan frustrasi itu ada. Kita bisa hadapi dalam hidup kita. Lalu dampaknya apa? Ternyata frustrasi itu bukan cuma sekedar pengalaman sehari-hari, makanan sehari-hari, realitas sehari-hari yang kita hadapi dan kita anggap biasa. Bisa jadi begitu, tetapi ternyata ada dampaknya yang buruk bagi kehidupan kita. Selain berikutnya kalau tampilkan, apa saja itu dampak frustrasi? Pertama, apa ini? Kehilangan kepercayaan diri. Orang kalau sudah kehilangan kepercayaan diri, bawaannya tidak semangat dalam bekerja, tidak semangat dalam berusaha. Pokoknya semangat hidupnya jadi berkurang karena hilang percaya diri. Berikutnya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kecewa, berkepanjangan. Kecewa itu saja sudah bikin frustrasi, dan frustrasi itu berdampak. Kecewa itu tidak mandek tapi apa? Berkepanjangan. Berikutnya, depresi. Apa itu depresi? Gangguan mental. Dan gangguan mental itu pemicu banyak penyakit. Ada istilah penyakit yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah penyakit yang disebabkan karena gangguan pikiran, gangguan mental. Ada kadang-kadang dicari penyakitnya, tidak ketemu penyakitnya. Tapi kok lemas terus, tapi kok mumet terus, tensi normal, gula normal, semua normal, tapi kok kelihatan tidak semangat. Lalu umumnya orang Jawa, bukan cuma orang Jawa, di mana-mana orang di kampung saya juga begitu. Yang model begitu itu pasti larinya ke apa? Larinya ke apa? Sama si dituduh iblis, iki setan ini, iki ada sing tidak senang diri, iki ada sing santet aku ini. Lalu mulai curiga sana, curiga sini. Sopo to kira-kira sainganku si
nyantet aku kira-kira. Padahal nggak sadar kalau dia kecewa berkepanjangan, maka kemudian dia mengalami depresi. Itu sudah gangguan mental itu. Gangguan mental itu larinya bisa ke penyakit fisik yang namanya psikosomatis tadi, bisa juga larinya ke penyakit apa? ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Bahaya dan frustrasi itu ternyata bahaya. Dampaknya itu loh berkepanjangan. Berikutnya apa? Apa ini? Siapa yang pernah ngalami? Ayo. Insomnia, susah tidur. Itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk dan bisa tidur. Ya, pasti ada sebabnya. Sebabnya pasti ada hubungannya dengan ini dia. Berikutnya, apa ini? Nah, ini dia. Ketika ada musim penyakit, banyak kali kita salahkan apa? Virus. Wajar kan? Waktu zaman COVID kemarin, orang salahkan apa? Virusnya orang salahkan. Ya memang virus itu penyebab penyakit. Tapi ada yang namanya daya tahan tubuh. Logikanya kalau daya tahan tubuh kita kuat, virus bisa ngalahkan enggak? Nggak bisa kalau daya tahan tubuh kita kuat. Tapi kalau daya tahan tubuh kita menurun, virus bisa gampang menyerang, gampang masuk. Dan salah satu penyebab dari daya tahan tubuh menurun adalah ini dia, frustrasi. Nah, macam-macam begini kita bisa cari di internet, banyak pengetahuan tentang hal-hal ini. Tapi mari kita kembali kepada Mazmur 73 tadi. Apa betul orang benar itu bisa frustrasi? Mari perhatikan bersama-sama. Kembali ke PowerPoint. Sebelum sampai ke ayat 2 ini, saudara lihat sama-sama ayat 1 tadi, ingat-ingat. Itu Mazmurnya siapa? Mazmurnya siapa? Asaf. Siapa Asaf itu? Asaf itu adalah seorang penyanyi dan pemuji andalan di zaman Raja Daud. Raja Daud sendiri seorang pemazmur, seorang penyanyi, seorang pemusik dan pemuji yang terkenal. Tapi dia punya seorang pemusik dan penyanyi andalan bernama Asaf. Asaf itu orang benar enggak? Dia orang benar. Karena dia seorang pemusik, penyanyi andalan di bait Allah, maka bisa dikatakan bahwa Asaf itu seorang hamba Tuhan. Maka kalau melihat dari itu, sebenarnya judulnya itu paling tepat kalau dicantumkan hamba Tuhan yang frustrasi, pendeta yang frustrasi. Hamba Tuhan saja bisa frustrasi, apalagi jemaat biasa tentu berkemungkinan untuk frustrasi. Tapi kita lihat bersama-sama, di manakah ada petunjuk bahwa Asaf itu frustrasi? Mari lihat sama-sama ayat 2 ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sedikit lagi aku terpeleset, sedikit lagi aku tergelincir. Dia sudah berada pada tingkat frustrasi yang cukup akut. Saya ketemu dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalimatnya bilang apa itu? Klik. Bisa baca ini? 1, 2, 3. Tetapi aku sudah bimbang, kepercayaan
kesesatanku hampir saja hilang. Ternyata frustrasinya itu berpengaruh bukan hanya kepada psikisnya, kepada kejiwaannya, bukan hanya kepada fisiknya, kepada kesehatan jasmaninya, tapi frustrasinya si Asaf ini sudah berpengaruh kepada kesehatan rohaninya, kesehatan imannya. Perhatikan saudara, hampir saja kepercayaanku hilang, hampir saja imanku hilang, hampir saja keyakinanku hilang. Ini frustrasi tingkat berat, saudara. Slide berikut, kita lihat sama-sama. Ayat 13. Mari baca sama-sama. Ini lebih dalam lagi di tingkat frustrasi dari si Asaf ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Tadi dia seorang yang benar. Dia jaga dirinya baik-baik, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tetapi karena frustrasi dia saja bilang, sia-sia toh aku jadi orang benar. Sia-sia toh aku menjadi orang yang percaya, orang yang hatinya bersih. Terus, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia. Sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia ke gereja, sia-sia dengar firman Tuhan, sia-sia nyanyi memuji Tuhan, bahkan sia-sia melayani Tuhan. Nah, orang kalau sudah berpikir sampai kepada tingkat itu frustrasinya sudah sampai ke batas yang tidak bisa ditoleransi lagi, begitu. Itu tingkat frustrasinya si Asaf. Mari kita lihat seperti itu. Ayat yang ketiga bilang begini, dan ini memberikan kepada kita petunjuk tentang penyebab kenapa Asaf frustrasi. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Ternyata ayat ini memberi informasi kepada kita, Asaf seorang benar, seorang pemusik dan pemuji andalan di bait Allah pada zaman Daud itu. Dia menjadi frustrasi, penyebabnya adalah dia cemburu kepada pembual-pembual dan melihat kemunculan orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu orang beragama, tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak menuruti firman Tuhan. Orang beragama, tapi beragama cuma kata beton. Ibadah jarang, apalagi berdoa, apalagi baca Alkitab. Itu orang fasik. Asaf melihat orang fasik itu ternyata muncul, maka dia frustrasi, dia kecewa dan dia frustrasi sampai nyaris kehilangan kepercayaan tadi. Maka saya simpulkan sementara bahwa kekecewaan atau frustrasinya Asaf itu disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Banyak kali orang kalau mengalami sesuatu yang gak enak selalu menyalahkan pihak di luar dirinya. Apakah itu orang lain, apakah itu lingkungan, apakah itu situasi. Tetapi dalam konteks ini, ayat-ayat yang kita sudah telusuri tadi jelas menunjukkan kepada kita bahwa si Asaf ini frustrasi oleh karena apa ini? Kesalahannya sendiri. Dan ini yang kita mau dalami pada pagi hari ini. Mazmur 73 ini saya lihat ada kebenaran yang sedemikian luasnya. Maka saya tidak akan habiskan itu dalam satu kali khotbah pagi ini. Saya putuskan untuk membaginya dalam 2 seri.
Pagi ini kita akan belajar tentang apa toh kesalahan Asaf yang membuat dia terjerumus dalam frustrasi seperti itu. Kita akan fokus untuk membahas dan mempelajari itu. Minggu besok saya kembali akan khotbah dari pasal yang sama. Dengan penekanan kita akan belajar tentang solusi apa yang ditemukan oleh Asaf atas rasa frustrasinya itu. Dan itu ciri khas Alkitab. Alkitab selalu berbicara apa adanya tentang keadaan buruk, tentang tantangan, tentang kesulitan hidup, tentang kesalahan, tentang dosa dan akibatnya. Alkitab selalu berbicara secara jujur apa adanya tentang itu. Tetapi Alkitab juga selalu berbicara soal solusinya. Nah, hari ini kita akan melihat masalah atau kesalahan yang terjadi atau ada pada Asaf yang membuat dia menghadapi masalah berupa frustrasi yang berdampak buruk baginya. Tapi minggu depan kita akan melihat bersama-sama apa solusinya. Ternyata Asaf telah menemukan solusi dalam hidupnya, dan itu perlu kita pelajari untuk memperkuat iman kita. Sekarang kita akan melihat bersama-sama apa kesalahan Asaf. Ada dua kesalahan Asaf. Tampilkan. Kesalahan yang pertama adalah, baca sama-sama 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Konsep atau pemahamannya tentang berkat salah. Bukan cuma keliru, tapi saya kasih kalimat tegas, salah. Kalau kita baca baik-baik ayat-ayat mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca secara utuh, ternyata kita dapati bahwa konsepnya Asaf, pemahamannya Asaf tentang berkat itu keliru besar alias salah. Apa buktinya? Slide berikut, mari kita lihat sama-sama. Ayat 3. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran, perhatikan kata yang dicetak dengan warna berbeda. Kemujuran siapa? Kemujuran orang-orang fasik. Ayat berikut, ayat 4, 1, 2, 3. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Dan sakit-sakitan itu padahal orang fasik. Terus sehat dan gemuk tubuh mereka. Itu siapa yang dibicarakan di sini? Orang fasik. Orang fasik itu sehat dan gemuk. Asaf melihat kenyataan itu, dan dia menjadi kecewa dan frustrasi. Ayat 5. 1, 2, 3. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Perhatikan kata-kata atau kalimat-kalimat pendek yang saya cetak dengan warna yang berbeda itu. Nah, pikirnya Asaf bahwa yang namanya berkat itu melulu soal kemujuran, soal sehat, soal gemuk, soal apa lagi itu? Tidak pernah mengalami kesusahan dan tidak pernah kena tulah. Asaf berpikir itulah satu-satunya berkat. Itulah melulu berkat. Itu berkat atau bukan? Mujur itu berkat atau bukan? Siapa yang berani bilang bukan berkat? Bukan berkat kok tiap hari berdoa, Tuhan beri kelancaran dalam pekerjaanku, beri kelancaran kepada anak cucuku. Apalagi hari raya Imlek, bukan hari raya ya, tahun baru Imlek. Tanya Pak Adio, orang Tionghoa
pasti berdoa untuk minta kemujuran. Betul ya Pak Yogi? Mau sionya apa? Pokoknya dicari-cari hubungannya supaya bisa mujur, bisa beruntung. Mau sionya apa namanya itu? Apa namanya? Berlawanan dengan tahun ini tahun apa ya? Ular naga, ular kayu. Ada sio-sio tertentu yang beruntung, ada sio-sio tertentu yang tidak beruntung. Mau divonis tidak beruntung, bisa dicarikan caranya untuk supaya bisa beruntung. Maka keberuntungan itu berkat, kemujuran itu berkat. Tidak salah berpikir bahwa mujur itu berkat, usaha lancar itu berkat, rezeki banyak itu berkat, sehat gemuk itu berkat. Tapi masalahnya asal itu pemahaman berkatnya cuma sampai di situ saja. Dia pikir berkat itu cuma itu toh. Kalau di antara kita pagi ini atau orang Kristen yang sejauh ini hanya berpikir bahwa berkat itu hanya hal-hal yang disebutkan tadi, kita tidak bedanya dengan asap. Dan kita berpotensi untuk iri, untuk bahkan kecewa, bahkan frustrasi melihat orang lain yang hidupnya lebih bobrok tetapi lebih berhasil dari kita. Karena pemahaman berkatnya asal salah. Kita harus mengerti bahwa Alkitab mengajar kita bahwa berkat itu bukan sekedar kelimpahan, keberuntungan secara jasmani, tapi ada berkat yang nilainya lebih tinggi dari itu. Alkitab mengajar kita tentang ada yang namanya berkat hukum, ada yang namanya berkat khusus. Berkat umum itu apa tuh? Tampilkan ayatnya kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 45. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Itu ada alasannya, latar belakangnya kenapa Yesus ngomong ini. Tetapi yang mau kita perhatikan adalah kalimat yang dicetak dengan warna merah ini. Baca sama-sama. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saudara perhatikan, Bapa di sorga itu, Yesus ngomong di sini, Bapa di sorga itu yang memberikan matahari, yang menurunkan hujan. Untuk siapa? Untuk semua orang. Ini yang namanya berkat umum. Dan karena berkat itu untuk umum, untuk semua orang, maka berlakulah prinsip siapa cepat dia dapat, siapa ulet dia berhasil, siapa beruntung dia sukses. Karena berkat umum. Bahkan karena berkat umum ini disediakan untuk semua orang, maka orang berdosa bisa lebih kaya raya ketimbang orang benar. Betul begitu ya? Orang berdosa, orang yang hidupnya gak karu-karuan, bahkan bisa lebih berhasil, lebih makmur, lebih sehat, lebih gemuk daripada orang benar. Karena berkat umum.
Kita bisa nggak mengakses itu? Iya bisa. Namanya berkat umum. Lalu orang yang tidak percaya Tuhan punya hak nggak untuk mengakses itu? Punya. Karena ini berkat umum. Kalau cuma pemahamannya sampai di situ kita akan kecewa. Tapi kita harus mengerti lebih lanjut bahwa ada yang namanya berkat umum, ada yang namanya berkat khusus. Lalu apa berkat khusus itu? Tampilkan ayat untuk kita. Efesus 2 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bicara tentang apa ini? Kepastian keselamatan. Itu berkat khusus yang orang hanya bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan jabatan, tidak bisa dibeli dengan pengaruh, tetapi itu kasih karunia, pemberian Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Itu berkat khusus. Dan siapa yang punya berkat khusus itu? Kita. Kita punya berkat khusus itu. Allah menyediakan berkat umum, Dia juga menyediakan berkat khusus. Setiap orang yang merespon, dia mengalami berkatnya. Kita merespon kasih karunia Allah yang menyelamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, kita pasti selamat. Itu berkat khusus. Lalu sekarang mari coba kita lihat sama-sama, membandingkan antara berkat khusus dengan berkat umum. Mana kira-kira yang lebih istimewa? Dari istilahnya saja, umum, khusus. Mana yang paling istimewa sebenarnya? Saya pakai contoh toilet saja. Toilet, tahu toilet? Ada toilet umum, ada toilet khusus. Sing lebih nyaman, sing di. Sing khusus apa sih? Umum. Sing khusus. Maksud saya untuk memberi pengertian kepada kita, pemahaman bagi kita bahwa yang namanya khusus itu pasti lebih istimewa ketimbang yang umum. Nah sekarang mari kita lihat apakah apa yang Alkitab katakan dalam membandingkan antara berkat umum dengan berkat khusus. Tampilkan ayat ini untuk kita baca sama-sama. Markus 8 ayat 30. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia menurut ayat ini? Kalau saudara bisa memahami ayat ini dengan baik, menurut ayat ini mana yang lebih istimewa? Berkat khusus atau berkat umum? Memperoleh seluruh dunia itu hanya pada bagian berkat umum. Siapapun bisa memperoleh seluruh dunia, mulai dari nol sampai menjadi sukses. Siapapun bisa, tapi itu berkat umum. Tapi berkat khususnya lebih istimewa. Sebab ayat ini jelas berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, semua berkat umum dipunyainya, tetapi berkat khususnya tidak dapat. Apa itu? Nyawanya binasa. Jadi kita perlu betul-betul merubah setting di kepala kita, bahkan kesadaran kita bahwa berkat khusus lebih istimewa. Apa berkat khusus itu? Keselamatan, panggilan untuk hidup yang kekal yang telah kita terima dari Tuhan. Itu berkat khusus.
Kita harus menempatkan itu sebagai yang paling istimewa. Lalu boleh enggak orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan mengejar yang namanya berkat umum itu? Asaran ngomong kejar suge, bisa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Minggu depan saya akan bicara hal ini lebih mendetail lagi. Tetapi intinya hari ini kita perlu sadar dulu bahwa yang namanya berkat umum itu semua orang bisa dapat, tetapi sesungguhnya itu tidak memberi keuntungan apa-apa. Yang lebih istimewa bagi kita adalah berkat khusus, yaitu keselamatan. Slide berikut. Maka ada sebuah nyanyian, sebuah syair bijaksana dari seorang yang bernama Agur Biniake yang terakomodasi dalam kitab Amsal pasal yang ke-30. Kita baca 3 ayat dari Amsal 30 ini, ayat 7, 8, dan 9. Kita baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ini doanya si Agur Biniake ini. Dia minta 2 hal dan dia wanti-wanti Tuhan. Tuhan, 2 hal ini aku mohon, jangan tolak sebelum aku mati. Artinya dia mau supaya Tuhan jawab doanya, jawab 2 hal ini. Rupanya paling penting bagi si Agur ini. Apa itu? Ayat 8. 1, 2, 3. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Doa untuk menolak kemiskinan. Boleh nggak? Boleh nggak? Ada pendeta di YouTube yang khotbah selalu singgung soal kutub, putuskan kutub, patahkan kutub dalam nama Yesus. Kutub kemiskinan dipatahkan dalam nama Yesus. Terus dipatahnya panggang melarang air. Doa minta kemiskinan ditolak, itu Agur Biniake melakukannya. Dia berdoa minta Tuhan, jangan bikin aku miskin. Tapi aneh, dia juga bilang, jangan bikin aku. Ini aneh nih orang itu. Doa menolak kemiskinan semua orang setuju, tapi berdoa menolak kekayaan baru Agur Biniake ini yang ngomong. Sepanjang Alkitab, mungkin kalau Agur Biniake kita sejajarkan, kita taruhkan dengan Yabes, taruh orang tua itu. Karena doanya Yabes adalah mujur, 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 suge, suge. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti. Itu doanya. Agur Biniake sedikit setuju dengan Yabes. Dia berdoa, Tuhan, jangan bikin aku miskin. Tapi dia juga berdoa, jangan bikin aku kaya. Karena dia punya alasan, saudara. Alasannya apa? Kita akan baca dalam ayat selanjutnya. Tapi mari kita selesaikan dulu kalimat dalam ayat ini. 1, 2, 3. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini paralel dengan kebenaran Alkitab yang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi konsep kemakmuran di dalam iman Kristen, dalam Alkitab adalah cukup sebenarnya.
Nah, cukup itu relatif. Ada yang uang 1 juta cukup 1 bulan hidup. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa diakali, piye caranya supaya duit 1 juta iso urip sesasi. Bisa. Tapi ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan gak cukup. Itu konsep cukup. Cukup itu relatif. Dan ini yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya kita merasa cukup. Bukan cukup secara matematika, bukan cukup secara hitung-hitungan, tetapi merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Ini yang diminta oleh Anur bin Yahweh. Lalu ayat yang ke-9, dia ngomong apa? Ini yang menarik. Ini alasannya kenapa dia berdoa menolak kemiskinan, tapi sekaligus juga berdoa menolak kekayaan. Ini alasannya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Siapa orang yang berani mentang-mentang sama Tuhan kalau bukan orang kaya? Orang kaya yang berhasil membangun kapal paling besar pada zamannya. Dia sesumbar dan dia bilang, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Kisah yang paling legendaris sampai hari ini. Kisah tentang apa itu? Kapal apa itu? Titanic. Dia merasa punya segalanya. Dia bikin kapal yang paling besar pada zamannya. Nah, dia sesumbar, Tuhan pun tidak akan menenggelamkannya. Tetapi justru pada pelayaran perdana kapal Titanic itu nabrak gunung es dan tenggelam. Sampai sekarang bangkainya tetap terkubur di dasar laut. Kekayaan bisa membuat orang lupa diri. Besok minggu kita akan melihat itu secara lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Tapi bukan hanya kekayaan yang bisa membuat orang lupa diri dan menyangkal Tuhan. Kemiskinan juga bahkan. Kalimat selanjutnya baca 1, 2, 3. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi ternyata kaya atau miskin sama-sama buruknya kalau konsep kita tentang berkat itu salah. Kalau pemahaman kita tentang berkat itu keliru. Miskin jadi molok, kaya jadi petakan juga, jadi molok juga. Maka kita harus hati-hati, kita harus punya konsep pemahaman yang benar tentang berkat. Jangan contoh siapa tadi? Asaf dalam hal ini. Karena konsep dan pemahamannya dia tentang berkat itu salah. Yang kedua, kesalahan yang kedua dari Asaf. Baca sama-sama 1, 2, 3. Fokus dan orientasi hidupnya salah. Apa itu fokus? Fokus adalah sesuatu yang menarik perhatian, yang mengarahkan kita hendak kemana. Itu fokus. Orientasi itu berbicara soal keseluruhan perhatian kita, keseluruhan energi kita, keseluruhan tenaga dan potensi kita arahkan ke sana. Itu bicara soal orientasi kehidupan. Asaf salah fokus dan orientasi hidupnya. Buktinya dari mana? Tampilkan ayat yang berikut, ayat 17.
Bacakan sama-sama ayat 17, dia bilang apa? 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Perhatikan kata sampai aku masuk. Perhatikan frasa ini, sampai aku masuk. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, diklik tolong ditampilkan. Dia bilang apa? Akhirnya aku masuk ke dalam rumah Tuhan. Tempat kudus itu diterjemahkan di sini sebagai rumah Tuhan. Sampai aku masuk ke rumah Tuhan. Sampai akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa ada saat tertentu atau ada kurun waktu tertentu di mana Asaf melalaikan saat-saat untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada kurun waktu tertentu di mana Asaf melalaikan kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk memuji Tuhan. Padahal dia seorang pemuji, dia seorang pemusik. Ada kurun waktu tertentu di mana dia mengabaikan namanya ibadah. Dia mengabaikan namanya persekutuan dengan Tuhan. Maka dia mengalami gejolak kehidupan, dia mengalami dinamika kehidupan, dia membuat dia kecewa, dia membuat dia frustrasi, dan frustrasinya baru terjawab ketika dia masuk ke rumah Tuhan. Ini akan menjadi titik tolak dari khotbah saya minggu besok. Disinilah titik tolaknya. Asaf menemukan solusi atas pergumulan hidupnya. Disinilah titik tolaknya Asaf memperbaiki kesalahannya. Dan nanti kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dalam khotbah besok minggu, kita akan melihat bersama-sama bagaimana dia memperbaiki diri, dia memperbaiki kesalahannya, dan dia menemukan solusinya. Dan solusi yang ditemukan itu membuat dia menjadi seorang yang berbeda sama sekali. Orang yang tidak lagi frustrasi menghadapi pergumulan hidupnya, tetapi orang yang hidup berkemenangan karena dia menemukan solusi. Besok minggu kita akan melihatnya secara lebih dalam lagi. Tapi sekarang coba tampilkan slide berikutnya, slide terakhir pagi ini sebagai kesimpulannya. Mari kita berdiri sama-sama dan kita baca kesimpulannya. 1, 2, 3. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti kesalahan Asaf, agar kita terhindar dari frustrasi yang merugikan. Keadaan dunia berpotensi membuat siapa saja bisa frustrasi. Kalau cara kita menyikapi persoalan hidup, cara kita menghadapi tantangan hidup, bahkan konsep kita tentang berkat salah, maka kita berpotensi seperti Asaf yang akan kecewa, akan frustrasi, bahkan nyaris kehilangan imannya kepada Tuhan. Kita tidak boleh tiru itu. Kehidupan Asaf bukan contoh yang baik pada sesi ini, pada bagian ini, pada episode kehidupan Asaf yang sejauh kita bahas pagi ini, bukan menjadi contoh yang baik bagi kita. Kita harus bertekad untuk menghindari itu, jauh itu, jangan contoh Asaf, supaya kita terhindar dari rasa frustrasi yang merugikan kita. Amin. Tunduk kepala bersama. Nyanyian yang kita nyanyikan tadi, liriknya itu terdapat di dalam Mazmur 73 ini.
dari ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Seorang hamba Tuhan bernama William Kauntu, seorang pencipta lagu dan seorang penyanyi rohani. Menurut kesaksiannya, beliau pernah mengalami pergumulan hidup, pergolakan batin yang luar biasa, dan ketika merenungkan ayat ini, dia menemukan titik baliknya dan dia menyanyikan lagu ini, dan dengan itu imannya bangkit kembali. Dia melayani Tuhan secara berbeda. Dia menjadi hamba Tuhan yang lebih dari biasanya, berbeda dari sebelumnya. Mari kita kembali menyanyikan pujian ini, biar ini menjadi tekad kita. Meskipun esensinya baru kita akan sampai pembahasannya besok minggu, tapi pagi ini mari kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun dagingku dan habis lenyap, biar pikiran kita dibaharui, biar pemahaman kita diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat, bahkan Tuhan menyediakan berkat, maka tidak salah kita mengharapkan berkat, tidak salah kita mencari berkat, tidak salah kita berdoa minta berkat. Tetapi konsep kita tentang berkat tidak boleh salah. Berkat bukan segalanya, berkat jasmani bukan segalanya. Ada berkat yang lebih istimewa yang Dia sudah berikan kepada kita, dan itu menjadi milik paten kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus lebih fokus ke situ. Kita harus lebih mempertahankan itu, kita harus lebih memperjuangkan itu.
Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan semata-mata mengejar berkat secara jasmani, sukses secara lahiriah, yang justru kalau kita tidak berhati-hati malah menjadi jerat bagi kita, menjerumuskan kita dalam kehancuran. Maka mari pikir kita, mari perbaiki pemahaman kita. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini sambil angkat tangan bersama. Sekalipun hatiku dan batinku, biar tekad asap setelah dia berubah itu menjadi tekad kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis sedia, terima kasih Tuhan, kuasa firman-Mu meneguhkan iman kami, meneguhkan hati kami, membenarkan konsep dan pemahaman kami, agar kami tidak salah memahami Tuhan, agar kami tidak salah memahami rencana-Mu, agar kami tidak salah memahami karya-karya-Mu dalam hidup kami. Biar kami lebih fokus kepada-Mu, lebih mengorientasikan hidup kami untuk membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan kami akan melihat perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami. Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang mulai kecewa, mulai frustrasi karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Selama 1 tahun kami didorong, disemangati, dimotivasi untuk hidup berpengharapan. Umat-Mu bersemangat untuk berpengharapan. Tapi mungkin ada yang menghadapi kenyataan yang berbeda dari apa yang diharapkannya, sehingga mulai frustrasi bahkan. Hamba-Mu berdoa pagi ini dalam nama Yesus, kuasa firman-Mu merubah kami, merubah pola pikir kami, merubah cara pikir kami, merubah konsep kami Tuhan. Biar kami berubah sama sekali, mengerti apa maksud Tuhan sebenarnya di balik setiap kenyataan hidup yang kami alami. Biar kami tetap ada di dalam Engkau, ada di dalam kasih karunia-Mu. Memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, terutama yang mendengar firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang para hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Kita tetap berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus, mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari satukan hati dengan saya untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
segala berkat-Mu Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, terutama kami beroleh kepastian hidup yang kekal oleh korban Kristus di kayu salib. Dengannya segala dosa kami telah dipakukan di dalam tubuh-Mu di kayu salib, dan anugerah keselamatan itu mengalir memenuhi hidup kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu ini. Biar ini menjadi berkat yang paling istimewa bagi kami. Dan kembali kami diingatkan melalui perjamuan kudus akan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biar melalui ini kami selalu diingatkan siapa kami, agar kami tidak terpukau oleh gemerlap dunia yang membinasakan. Tapi kami tetap fokus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Berkati roti dan anggur di hadapan kami. Berkati setiap pribadi kami yang akan mengulurkan tangan kami untuk mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkati kami semua Bapa. Aku memohon Tuhan turunkan segala berkat-Mu, berkat tubuh dan darah Tuhan Yesus di atas roti dan anggur di hadapan kami. Ketika tangan hamba-Hamba-Mu terulur di atasnya, Bapa turunkan segala berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima bukan sebagai roti dan anggur biasa, tapi kami terima sebagai persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menghormati hadirat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan dilayani dan silakan ambil, tetapi jangan makan dan jangan minum sampai semua mendapat bagian pelayanan.
kita pegang roti di tangan kanan kita masing-masing dan sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan. Sebelum makan kita dengar firman Tuhan bersama-sama. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pada pagi hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya katakan bersama saya, amin. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita bersama-sama dan kita angkat di hadapan Tuhan. Kembali dengan firman Tuhan sebelum kita duduk bersama, demikian bunyinya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur pagi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, upahkan aku. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk, mari bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang bertugas kami persilakan menyanyi.
kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan yang melayani hari ini. Tuhan memberkati. Info sepekan sepanjang minggu ini. Hari Kamis tanggal 6 Februari akan ada PA yang dimulai di gereja jam 6.30 sore. Bukan, ini kedua ya. Besok Kamis sekali lagi PA jam 6:30 malam di tempat ini. Hari Jumat doa malam berjalan seperti biasa jam 7 malam di tempat ini juga. Nanti sore jam 6:30 karena ini minggu pertama, kita akan ada fellowship para pelayan Tuhan. Mari teman-teman kita berkumpul bersama, kita memuji dan memuliakan Tuhan sama-sama. Yang terakhir, mohon maaf, minggu kemarin tidak diumumkan siapa yang berulang tahun di sepanjang bulan Januari. Tetapi hari ini kita akan doakan sama-sama yang berulang tahun di bulan Januari. Yang pertama ada Ibu Marlis, tanggal 4 Januari. Ada Saudara Asela, tanggal 11 Januari. Dan Bapak Januli tentu saja tanggal 15 Januari. Dan yang terakhir Bapak Pinjen tanggal 26 Januari. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Mungkin tahun ini nanti souvenirnya akan kita kasihkan pas pulang aja ya. Soalnya kalau kita review dari tahun lalu, kadang ada yang malu untuk maju ke depan, pikirnya wis tua kok ulang tahun gitu. Jadi nanti souvenirnya akan diberikan di depan waktu Bapak Ibu pulang. Tapi kita akan mendoakan bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Demikian warta ya. Ada warta. Baik, pertama selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun bulan Januari. Berapa orang tadi? 1 orang. Kedua, saya bolak-balik diingatkan. Opa Papi. Nah, kira-kira siapa yang ngomong ini? Kalau panggilnya Opa Papi siapa yang ngomong ini? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, terutama yang muda-muda, tolong beri semangat untuk Gary karena dia lagi rekam-rekam ibadah kita, lalu dia bikin akun YouTube. Jadi kalau saudara ingin nonton ibadah kita di YouTube, bisa loh, kan sudah ditampilkan. Oh ini dia nih. Nah, channel TV Immanuel Gunung Agung Sokontoro Permai. Nah, linknya mana? Ya gini aja bisa. Oh, ya wes. Yang suka main YouTube silakan nonton. Lalu kalau ada orang nonton video di YouTube itu apa itu? Pesannya apa? Like, share, and subscribe. Subscribe itu maksudnya apa? Nah, makanya semangat dia. Kita berdoa. Itu inisiatif dia sendiri loh. Alatnya dia usahakan sendiri. Dapat angpau Imlek dia belikan apa gitu. Nah, dia rekam sendiri. Saya beberapa video yang saya sudah nonton, hasilnya lumayan bagus. Nah, nggak di sini kok kalau di share ke orang lain. Bahkan kalau saudara bisa share ke orang lain yang nonton bisa diberkati Tuhan dengan itu. Ya, jadi saudara lihat aja, saudara nonton aja, apalagi bisa subscribe.
bisa like, lalu bisa share. Itu menyemangati Gary untuk pelayanan dia. Oke? Itu yang perlu saya tambahkan. Mari kita berdiri sama-sama. Oh ya, PA kita masih terus melanjutkan pembahasan tentang 12 pengakuan iman rasuli. Nah, besok Kamis kita akan menyinggung apakah Yesus itu tokoh sejarah atau bukan. Banyak yang bilang Tuhannya fiksi. Jadi kita akan melihat bersama-sama apakah Alkitab bicara bahwa Yesus itu hadir dalam sejarah. Ayo kita saling menyemangati, tetap hidup dan Haleluya. Kita ucapkan pernyataan iman kita bersama-sama. DB Iman hidup mengandalkan setia beribadah, terus berdoa dan membaca Alkitab, diberkati dan diberkati. Buat segala berkat-Mu yang kami nikmati dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan dalam pelayanan pagi ini. Apapun pelayanan di mana mereka mengambil tanggung jawab dan seluruh hidup mereka Tuhan memberkati, usaha dan pekerjaan mereka Tuhan memberkati, masa depan mereka Tuhan memberkati. Berkat dan anugerah membuat mereka semakin bertambah-tambah. Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, segala persembahan yang dipersembahkan umat-Mu pagi ini untuk mendukung pekerjaan-Mu, apapun taruh dalam tangan Tuhan. Berkati penggunaannya untuk operasional pekerjaan di tempat ini. Berkati setiap tangan yang terulur memberkati pekerjaan-Mu pagi ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Campur tangan-Mu selalu nyata dalam setiap perbuatan tangan mereka, mendatangkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba-Mu sama jemaat-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari yang telah lewat. Serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka sehingga semakin bertambahnya usia, mereka juga semakin bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Engkau, akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Memberkati usaha mereka, rumah tangga mereka, memberkati seluruh aspek hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu pengharapan umat-Mu yang dilakukan melalui mengisi kapsul pengharapan untuk tahun 2025 melalui kotak kapsul waktu ini. Hamba-Mu tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati harapan mereka, Tuhan memberkati impian mereka, apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini Tuhan, dan mereka serahkan dalam tangan Tuhan dalam kotak pengharapan ini. Tuhan memberkati, membuat harapan dan impian mereka tercapai. Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka, memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan.
Tidak ada seorang pun yang terkecuali kecil besar tua muda sepanjang 1 minggu ke depan kami. Tuhan terus melihara kami. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Tuhan memberkati, berkati daerah kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memohon Tuhan curahkan segala berkat-Mu atas umat-Mu. Tidak ada seorang pun yang terkecuali, kecil besar tua muda. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Biar setiap umat-Mu pulang dengan membawa berkat dan anugerah yang besar dari Bapa di sorga. Ini doa hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, mari kita angkat tangan dan arahkan hati pikiran kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, penyertaan dan cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus Allah Immanuel itu, serta penghiburan dan kekuatan baru senantiasa di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu.